Seperti apa jalannya rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026? Kita tanyakan pada reporter B Universe Maria Gabriele dari ruang rapat Komisi 8 DPR RI Senayan, Jakarta. Gaby, selamat malam. Apakah rapat sudah berlangsung atau mungkin masih berlangsung begitu dan apa yang jadi fokus pembahasan? Ya, selamat malam, Dave, dan juga pemirsa kita sapi dengan sekali bahwa pada malam hari ini Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh, di mana memang tadi rapat sudah dimulai pada pukul 7 malam dan dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Iqbal, kemudian Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar dan juga jajarannya. Di mana dalam rapat pada hari ini memang membahas tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, begitu tahun 2026. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 8, dalam rapat hari ini juga nantinya akan disampaikan begitu secara langsung terkait dengan usulan tertulis besaran BPIH penyelenggaraan haji untuk tahun depan, kemudian hal-hal terkait apa saja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan haji di tahun mendatang, dan juga akan ada pembentukan panja. Dev dan juga pemirsa Berita Satu, dapat kami informasikan juga bahwa dalam rapat tadi, Menteri Haji dan Umroh menyampaikan data-data secara operasional begitu terkait dengan penyelenggaraan haji dan umroh pada tahun ini. Di mana memang untuk penyelenggaraan operasional penyelenggaraan ibadah haji ini sudah resmi ditutup pada tanggal 1 Juli lalu berkaitan dengan ketibaan seluruh jemaah haji asal Indonesia, di mana sepanjang operasional haji tahun ini diketahui bahwa pemerintah memberangkatkan lebih dari 527 kelompok terbang yang terbagi dalam 2 gelombang, di mana tadi dijelaskan kembali begitu secara rinci jumlah daripada jemaah haji yang diberangkatkan, di mana pada tahun ini ada lebih dari 203.000 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus ini juga memberangkatkan lebih dari 17.000 jemaah. Dan untuk penyelenggaraan haji tahun ini juga memang diwarnai dengan tantangan besar karena diketahui ada lebih dari 44.000 jemaah yang lanjut usia, kemudian ada juga jemaah beresiko tinggi di mana ini memang jumlahnya mencapai lebih dari 170.000 orang. Kemudian ada juga 370 jemaah berkebutuhan khusus hingga 275 jemaah menggunakan kursi roda. Sehingga memang sampai dengan saat ini masih terus disampaikan begitu paparan terkait dengan catatan evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026. Dave. Oke, Gaby, ini menjadi kali pertama begitu ya untuk digelar evaluasi begitu, dan ini juga jadi yang pertama sejak penyelenggaraan haji dialihkan ke Kementerian Haji dan Umroh. Sampai sejauh ini, catatan apa yang menjadi sorotan para anggota Komisi 8 terhadap pelaksanaan haji 2026? Ya, terkait dengan hal tersebut, Dev dan juga pemirsa Berita Satu, berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh, memang tadi salah satu yang menjadi catatan adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan di embarkasi masing-masing, di mana diketahui tadi juga masih cukup banyak begitu jemaah yang akhirnya batal berangkat karena terkait dengan masalah kesehatannya. Dan memang sampai dengan saat ini, dari pantauan kami untuk rapat sendiri ini masih berlangsung terkait dengan pemaparan dari Menteri Haji dan Umroh perihal evaluasi penyelenggaraan ibadah haji sendiri. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Menteri Haji dan Umroh terkait dengan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 Hijriah beserta berbagai isu aktual untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat kerja hari ini. Data operasional. Jumlah kuota Indonesia 221.000. Dengan rincian 92% jemaah haji reguler berjumlah 203.320. 8% jemaah haji khusus sejumlah 17.680. Pelaksanaan keberangkatan terbagi dalam 527 kloter dengan 2 gelombang. Gelombang pertama 267 kloter yang terdiri 3.732 jemaah dan 1.064 petugas. Gelombang kedua terdiri dari 190 kloter yang terdiri dari 98.904 jemaah dan 1.035 petugas. Profil jemaah haji kita tahun 2026 Masehi, jemaah lanjut usia sebanyak 44.247.
Yang berisiko tinggi ada 170.700. Ini sekitar 70% lebih. Kemudian yang berkebutuhan khusus ada 370 jemaah, pengguna kursi roda ada 275 jemaah. Pelunasan BP tahun 2026 Masehi sebanyak 211.403 jemaah telah melunasi, yang artinya 103,98%. Sebelum proses pelunasan BP, jemaah menjalani pemeriksaan istiwa kesehatan sebagai syarat pelunasan dan keberangkatan ke Tanah Suci. Pelunasan berlangsung sejak akhir November 2025 hingga awal Februari 2026. Provinsi dengan persentase pelunasan tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Layanan akomodasi total ada 303 hotel, yang di Madinah 121 hotel, semua di wilayah Markaziyah. Sementara di Makkah ada 182 hotel yang terbagi dalam 5 wilayah. Next. Layanan konsumsi maksimal ada 127 kali makan tiap jamaah, dengan rincian Madinah ada 27 kali makan, Makkah 85 kali makan, dan di Armusna 15 kali makan. Yang total distribusi konsumsinya sejumlah 24.179.745 box konsumsi. Next. Layanan transportasi akap antar kota antar provinsi sebanyak 15.138 dengan rincian 2.455. Ya, Dev dan juga pemirsa Berita Satu, memang sampai dengan saat ini rapat masih terus berlangsung di Komisi 8 DPR RI. Dan selain daripada evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, nantinya juga memang akan disampaikan begitu rancangan terkait dengan proyeksi biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Tentu kita masih akan menantikan bagaimana terkait dengan proyeksi biaya tersebut, karena memang sebelumnya berdasarkan informasi yang kami himpun, meskipun sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji ini diperkirakan mengalami kenaikan, namun memang pemerintah memastikan bahwa beban biaya yang dibayarkan jemaah akan tetap diupayakan itu akan menjadi lebih ringan sebagaimana sesuai dengan arahan daripada Presiden Prabowo. Dan sampai dengan saat ini memang kami akan masih terus menantikan bagaimana jalannya rapat pada malam hari ini. Demikian, Dev. Maria Gabriela melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Terima kasih untuk laporan Anda, Gebi. Selamat bertugas kembali.